Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rio Pranol Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tentang eh, bisnis yang setiap hari banyak bermunculan di sekitar kita ya. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya teman-teman untuk mensubscribe channel, like, comment, and share pada seluruhnya teman-teman kita yang ada di luar sana. Teman-teman sekalian, perlu saya ketahui bahwa uh, saya perlu bicarakan hal ini karena memang ini juga yang merusak tatanan pasaran dari uh, dunia multi level marketing ya teman-teman semuanya ya. Barangkali saudara-saudara sekalian yang melihat saat ini banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis baru yang apa namanya yang bermunculan berbagai macam produk, tapi kalau saya perhatikan produk-produk yang muncul itu apa ya, produk yang muncul itu ya kurang lebih tidak sama, kurang lebih sama. Dan ya kalau tidak kopi ya sabun, kalau tidak sabun ya parfum, kalau tidak parfum ya apalah begitu. Tapi intinya tidak lebih dari apa namanya ya, tidak lebih dari banyak yang terjadi ya, tidak lebih yang seperti biasa kita lihat, jadi seperti itu. Nah, ini kebetulan saya lagi di tempat apa bisnis teman ya, jadi emang suaranya kalau agak sedikit berisik, tapi saya harap teman-teman bisa mendengar, memfullkan sedikit ya handphonenya, jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya bilang sejak awal itu banyaknya bermunculan bisnis-bisnis baru yang mana apa ya, bisa merusak tatanan pasaran seperti itu. Kalau hari ini kita ikut bisnis yang satu, besoknya kita ikut bisnis yang apa namanya, yang satu lagi begitu. Jadi ujung-ujungnya orang itu aja yang mendaftar, jadi seperti itu. Nah, baik juga sama juga dengan bisnis BO, banyak yang bermunculan lagi, bisnis-bisnis yang legalitas yang nggak ada segala macam, dan tidak ada transaksi jual beli produk di dalamnya. Tetapi menurut saya, menurut hemat saya ya, eh, sebetulnya hal ini yang membuat kerja kita itu tidak konsisten, tidak tertarget dengan semestinya. Dan juga saya merasa bahwa ini bisa menimbulkan efek yang kurang bagus. Bahkan eh, banyak dari mantan top-top leader yang mencoba untuk peruntungannya, ya, mencoba untuk peruntungannya, membuat perusahaan multi level marketing sendiri, bahkan menggunakan rumahnya sendiri untuk menjadi apa ya, kantornya lah begitu ya. Nah, saya kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa membuat perusahaan itu eh, tidaklah semudah yang dibayangkan. Ya, seperti itu, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak yang apa namanya ya, yang harus dipertimbangkan mengenai tentang apa ya, mengenai tentang hal-hal yang dipenuhi di dalamnya. Jadi tidak hanya melulu soal uang, tidak hanya melulu soal apa ya, soal-soal keuntungan semata. Bahkan resiko-resiko di saat perjalanan juga kita mesti harus bisa eh, memberikan pelayanan prima. Ya, namanya perusahaan, kalau dia berani membuat perusahaan, ya dia harus memberikan pelayanan yang prima. Dan tentu seluruh perusahaan yang dibangun dan bertumbuh ini mereka menawarkan sistem-sistem yang memang sebenarnya kurang lebih sama ya. Tidak ada yang kira-kira yang menarik, yang super power menarik gitu. Dulu saya pernah bahas Cambria Solar ya, dan Cambria Solar ini menariknya di
150.000 dapat 3 produk, jam tangan dan lain sebagainya lah begitu. Tapi itu kan terjadi baru pertama kali. Jadi ini murah, ini sebagai contoh saja. Ini murah dan ini baru pertama kali terjadi, ya kan? Nah, setelah itu semua terjadi, nah, ada kendala-kendala yang harus kita lakukan, harus kita atasi ya, sampai sehingga saya bisa memutuskan sendiri ke depan. Nah, lebih daripada itu semuanya, kembali kepada bisnis baru yang banyak bermunculan, ya, saya pikir apa ya, mungkin banyak dari kalangan-kalangan member yang pernah menjadi top leader dan mereka pernah menguasai puluhan ribu member. Saya perlu ingatkan kepada teman-teman semua bahwa puluhan ribu membermu itu dulu itu bukan membermu semua, member Anda semua gitu ya. Itu adalah sebagian dari mitra-mitra, teman-teman baru, kenalan baru. Itu tidak bisa teman-teman apa namanya, jadikan itu adalah anak buah Anda. Enggak, bukan begitu dia caranya. Dan sebenarnya yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan itu seharusnya mengistiqomahkan lah, intinya begitu, mengistiqomahkan hal-hal yang apa ya namanya, yang hal-hal yang bisa memberikan benefit kepada orang-orang lainnya. Jadi konsisten lah intinya, saya arahnya di situ. Nah, maraknya tumbuhnya, saya pikir ya saya mengerti dan paham kenapa perusahaan-perusahaan baru itu mereka sangat-sangat ingin apa ya, sangat-sangat ingin fokusnya di bisnis ya, membuat bisnis maksud saya. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya karena memang mereka beranggapan bahwa mencari duit itu gampang. Nah, saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya kita membuat perusahaan itu tidak cuma uang saja, ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kualitas produknya, bagaimana kantor, legalitas lah yang paling utama, karena sekarang legalitas lengkap pun tidaklah menjamin. Ya, bahkan bisa kalau teman-teman tidak tahu konsep marketingnya, bahkan baru saja Anda buka perusahaan itu nggak ada penggemar dan lain sebagainya. Nah, daripada itu semuanya mestinya ya memang harus dipikirkan dulu sebelum membuat perusahaan. Teman-teman juga harus memikirkan bagaimana caranya closing ini bisa besar. Yang kedua, bagaimana caranya produk ini tidak macet. Bagaimana caranya pelayanan ini harus terima. Bagaimana produk ini selalu harus ada yang standby. Jadi setiap ada mitra baru yang bergabung, mesti produk itu langsung dikirim. Nah, di luar itu produknya kualitasnya bagus apa enggak. Dan terakhir ya memang tadi itu, kualitas produknya juga harus dipikirkan. Nah, yang terakhir yang paling nggak kalah penting juga pencairan bonus yang tidak bertele-tele. Itu yang memang benar-benar membuat kita itu apa ya, kelimpungan, artinya begitu. Nah, dari itu semuanya, pesan saya kepada teman-teman yang membuat perusahaan baru ya, Anda pikirkan saja dulu. Karena kalau hari ini Anda menjadi top leader, hari ini Anda menjadi seorang yang dipanutkan, besok Anda bisa menjadi musuh. Karena itu pernah saya alami sendiri. Bahkan ada sebagian mitra yang tidak suka dengan saya, padahal produknya sudah kita kembalikan begitu. Dan sudah kita kembalikan, maksudnya produknya sudah kita kirimkan, ternyata barangnya tidak sesuai. Nah, mereka anggap bahwa saya memberikan produk kepada mereka yang kurang bagus. Padahal itu produk dari perusahaan, bukan dari saya. Dan saya juga sama member dengan teman-teman semua. Jadi seperti itu, oh ya. Nah, saran saya yang terakhir lagi ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau ingin terjun di dunia multi level marketing,
carilah yang kira-kira nyaman di hatimu. Jangan nyaman di hati upline-uplinemu. Ya. Kalau kamu merasa bahwa nyaman di bisnis ini, orang-orangnya positif, ya bukan positif dalam artian positif biasa. Mereka itu punya impian yang sama, mereka itu punya apa ya, punya seolah macam harapan yang sama terhadap kita. Nah itu yang mesti harus benar-benar teman perhatikan. Kadang-kadang pergaulan yang bagus, ya, situasi yang bagus, situasi bisnis yang bagus, tidak saling menjatuhkan, menjelekan dan sebagainya, itu bisa menjadi tolak ukur perkembangan mitra-mitra yang ada. Jadi seperti itu saya pikir. Nah begitu ya. Dan kali ini juga memang saya merasa bahwa saya perlu bicara. Saya akan menyampaikan pesan-pesan kepada semua bahwa membangun perusahaan multi level marketing itu tidak semudah hal yang dibangunkan sebelumnya. Kita harus bangun ini, cari produk, cari manfaat, bagaimana cara mengembangkan peluangnya, bagaimana kita mengembangkan sistem, bagaimana kita mengembangkan distribusi, bagaimana kita mengembangkan ini dan itunya. Belum masalah keuangan perusahaan, belum backup dari dana keuangannya, belum banyak sekali. Jadi tidak cuma satu, belum kita membayar staf-staf lagi. Jadi itu ya. Oke, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada teman-teman yang saya tidak melarang teman-teman untuk membuat perusahaan, tetapi pikirkanlah dahulu sebelum Anda membuat keputusan. Oke, saya pikir itu kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.